Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini, izinkan Ibu untuk menemani kalian belajar dari rumah, yaitu untuk materi layanan bimbingan konseling kelas 8 SMP Kabupaten di Jombang. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Laili Wulandari dari SMP Negeri 1 Gudo. Dan hari ini kita akan membahas tentang menaklukkan kebiasaan menunda pekerjaan atau yang biasa disebut dengan prokrastinator. Prokrastinator, dari anak-anakku semuanya, ada yang pernah mendengar kata prokrastinator? Atau ada yang sudah tahu apa itu prokrastinator? Karena Ibu yakin nih, kayaknya yang di rumah itu sedang berpikir kira-kira apa ya prokrastinator itu? Baik, sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan untuk menerima dan memahami materi pada kesempatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, kita lanjut ke materi ya. Nanti akan ada materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dan juga ada tayangan video yang harus kita amati, yang harus anak-anakku semua amati dari rumah. Dan di dalam penyampaian materi nanti, Ibu juga memiliki hadiah khusus untuk anak-anakku semua yang berada di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini atau tujuan dari pelajaran kali ini adalah supaya peserta didik ataupun konseli mampu memahami arti, ciri-ciri, penyebab, akibat, dan cara mengatasi prokrastinasi. Prokrastinasi. Kira-kira apa itu ya? Prokrastinasi itu berasal dari dua kata, yaitu pro dan krastinus. Di mana pro itu bisa berarti maju, bisa juga lebih menyukai, atau juga bisa juga ke depan. Sedangkan krastinus adalah yang berarti besok. Jika digabungkan, arti daripada prokrastinasi adalah lebih suka mengerjakan besok. Dan dalam arti yang lebih luas lagi, prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun penundaannya itu akan menghasilkan dampak buruk di kemudian hari. Jadi itu anak-anakku, prokrastinasi adalah suatu kegiatan menunda pekerjaan yang memang disengaja, padahal sudah tahu akan memperoleh dampak. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi itu disebut dengan prokrastinator. Lalu cirinya bagaimana, Bu? Cirinya adalah yang pertama, penundaan untuk memulai. Itu yang pertama ya. Jadi mulai menunda. Nanti saja, besok saja. Itu biasanya. Yang kedua, terlambat untuk mengumpulkan tugas. Jadi tugasnya diselesaikan terlambat, dikumpulkan yang paling akhir. Yang ketiga adalah lebih senang melakukan kegiatan yang menyenangkan dirinya sendiri. Jadi lebih senang melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Bisa dengan jalan-jalan, mendengarkan musik, tidur, ataupun yang lainnya. Yang jelas menyenangkan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktualnya. Jadi keempatnya ini berkaitan ya. Karena adanya ketidaksesuaian antara rencana dan waktu kinerjanya, maka prokrastinasi itu jadi ada pada diri kita.
Penyebab perilaku prokrastinasi itu ada beberapa ya penyebabnya. Kira-kira ada yang tahu anak-anakku semua yang di rumah? Iya, betul. Yang pertama itu cemas. Cemas itu datang karena kita stres. Stres akhirnya cemas sehingga membuat situasi yang sekarang itu menjadi tidak nyaman untuk diri kita. Akhirnya prokrastinasi melekat pada diri kita. Yang kedua, kurangnya penghargaan diri, yaitu mudah menyalahkan dirinya sendiri. Misalkan diberi tugas, kemudian dia salah. Akhirnya dia sudah berpikir, waduh aku nggak bisa. Atau bagaimana ya? Nah, itu akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu rendahnya toleransi terhadap ketidaknyamanan. Nah, orang yang seperti ini itu cenderung menghindari dan menarik diri dari tugas-tugas yang dimilikinya. Yang keempat yaitu pencarian kesenangan, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, di cirinya, yaitu lebih suka mencari kesenangannya daripada harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya ada disorganisasi waktu, yaitu terlalu banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang lebih menyenangkan. Kemudian disorganisasi lingkungan. Disorganisasi lingkungan ini terjadi karena ketidaknyamanannya terhadap lingkungan. Bisa karena punya adik ya, misalkan punya adik lagi belajar, diganggu adiknya, akhirnya tidak nyaman, membuat seseorang menjadi enggan untuk mengerjakan tugas yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu rendahnya pendekatan terhadap tugas. Hal ini terjadi karena kurang pahamnya seseorang atau individu akan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, karena kurang paham, akhirnya dapat tugas, enggan untuk melakukan tugasnya, untuk mengerjakan tugasnya itu jadi malas. Akhirnya ditinggal, dikerjakan nanti saja. Yang selanjutnya adalah kurangnya asertivitas. Ini yang paling sering, sepertinya paling sering ya dilakukan oleh anak-anak. Kenapa? Karena tidak bisa mengatakan tidak. Ya, loh, kok gitu Bu? Bagaimana? Ya, ketika diberi tugas, dikasih rentang waktu sama gurunya, misalkan 1 minggu ya, dikasih rentang waktu, kemudian ada satu temennya ngajak, ayo main yuk, kita ikut, kita nggak bisa menolak. Kemudian, ayo kita jalan-jalan, seperti itu ya, kita nggak bisa nolak. Akhirnya, tugaslah yang menjadi ditinggalkan, kesenangan yang didahulukan. Yang terakhir itu adalah faktor kelelahan. Ternyata kelelahan juga membuat individu menjadi prokrastinator. Terlalu banyaknya aktivitas di luar, terlalu banyak aktivitas kita bermain gadget atau nonton TV, itu juga bisa menjadi faktor seseorang menjadi prokrastinator. Nah, akibatnya apa Bu? Akibatnya yang pertama menjadi tidak tenang, kemudian stres, kemudian dihantui rasa bersalah. Tidak tenangnya karena tugas belum selesai, sudah waktunya dikumpulkan, kemudian dikasih penilaian oleh guru, hasilnya tidak memuaskan, akhirnya ada perasaan bersalah dalam diri individu tersebut, yang akhirnya membuat stres karena nilainya turun. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi prokrastinasi itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu segera memulainya. Yang kedua, melakukan pekerjaan secara perlahan. Yang ketiga, mengurangi distraksi di sekitar kita. Jadi ada berapa anak? Ya, ada 3 yang bisa kita lakukan. Segera kita kerjakan, dikerjakan sedikit demi sedikit, maka tugas akan terselesaikan tanpa harus menunggu nanti ataupun besok. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya jika ada tugas yang ditunda, itu
akan menimbulkan penumpukan terhadap tugas dari mapel A, mapel B, mapel C, tugasnya semakin menumpuk ya. Jadi alangkah baiknya segera saja dikerjakan, jika sudah selesai bisa langsung dikumpulkan kepada guru masing-masing. Anak-anakku, sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu memiliki satu tayangan video yang nanti di dalamnya kita bisa memetik hikmah dari video tersebut. Adapun videonya adalah yang berikut ini. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Baik, itu tadi anak-anakku video tentang kehidupan prokrastinator. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Iya, benar. Bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut, yaitu kita jangan membuang-buang waktu. Kita gunakan waktu sebaik mungkin. Ketika ada tugas atau ketika ada ujian, kita segera melakukan persiapan-persiapannya, yaitu dengan belajar. Sehingga di hari H atau deadline ketika ujian, kita mudah dalam mengerjakan soal dan menghasilkan nilai yang maksimal sesuai dengan keinginan kita. Anak-anakku, tolong, untuk anak-anakku sekalian, harapan Ibu, tidak ada anak-anakku semua yang seperti yang dicontohkan oleh video tadi ya. Nah, sekarang Ibu punya hadiah untuk kalian semua. Hadiahnya apa? Kira-kira ini dia. Hadiahnya adalah berupa tugas yang Ibu berikan kepada kalian semua. Adapun tugasnya nanti ditulis di buku tulis ya. Dan jangan lupa diberikan identitas di pojok kanan atas. Identitasnya bisa berupa nama,
kelas, dan nomor absen. Nah, untuk pertanyaannya adalah yang pertama, jelaskan penyebab dan akibat prokrastinasi. Sudah? Yang kedua, bagaimana cara kalian mengatasi prokrastinasi? Sudah? Yang terakhir atau yang ketiga ya, apa yang kalian lakukan jika mendapat tugas-tugas belajar dari rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing? Baik, itu tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Nanti tugasnya silakan dikerjakan tanpa nanti, tanpa besok, melainkan setelah selesai pembelajaran silakan langsung dikerjakan. Tugas bisa difoto, kemudian dikirimkan melalui WA group bisa, atau juga chat jalur pribadi juga bisa. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin semuanya mengucapkan selamat tinggal pada prokrastinasi. Tolong di rumah ya, ucapkan dengan lantang apa yang Ibu ucapkan juga. Dengan tangan mengepal seperti ini, kemudian pindah ke dada, kemudian say goodbye-nya seperti ini ya. Sudah bisa? Siap dimulai? Baik. Ikuti kata-kata Ibu. Aku tidak suka menunda, karena waktu adalah teman bagiku. And say goodbye procrastination. Bisa? Sekali lagi ya kalau gitu. Sekali lagi ikuti dengan suara lantang. Aku tidak suka menunda, karena waktu adalah teman bagiku. And say goodbye procrastination. Anak-anakku sekalian, memang benar untuk melawan prokrastinasi itu tidaklah mudah. Namun kita itu harus kuat untuk melawan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya lawan terberat itu bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Jadi, mulailah mencari teman yang dapat membuatmu lebih baik, peduli dengan diri sendiri, atur prioritas, yakin terhadap dirimu sendiri, dan selalu ingat tujuan awal kita belajar itu untuk apa. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apapun yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk anak-anakku sekalian. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari berdisiplin dalam hidup, tetap belajar di rumah, tetap ibadah di rumah, dan selalu jaga kesehatan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.